Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ida Malika. Dan tentunya saya Nadia Rahma dapat menemani pemirsa di rumah dalam jurnal lebaran kali ini. Dan tentunya spesial kali ini kita berada di Prime Beach Hotel Surabaya. Dan sebelumnya Nyat, kita mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah, luar biasa sekali tentunya di hari yang fitri ini pastinya momen silaturahmi juga. Nah, kira-kira Hida sudah silaturahmi belum? Sudah dong Nat ya, kita harus menyempatkan waktu untuk silaturahmi bersama keluarga, teman-teman, dan mungkin di momen mulia kali ini menjadi kesempatan besar buat kita untuk saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi. Oke, tapi agak bingung juga ya kalau misalnya kita punya teman yang jauh, kemudian saudara yang jauh, gimana nih silaturahminya Hida? Tenang aja Nat, karena di era digital seperti saat ini itu semuanya serba mudah. Oh baik, nah gimana tuh silaturahmi di era digital? Selengkapnya berikut ini. Silaturahim merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terlebih lagi pada momen Lebaran. Bulan ini merupakan waktu yang istimewa bagi umat muslim untuk mempererat tali persaudaraan, memanfaatkan kesalahan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Keindahan silaturahim pada momen Lebaran bukan hanya terlihat dari kebersamaan yang tercipta, tetapi juga dari limpahan pahala dan keberkahan yang Allah janjikan. Namun di era modern ini silaturahim seringkali terkendala oleh kesibukan dan teknologi yang justru membuat orang semakin individualistis. Wasek PWGB Ansor Jatim Bidang Ketahanan Keluarga Ahmad Hubi Ali Rohmat saat ditemui tim liputan TV9 mengatakan, silaturahim meskipun tidak bertatap muka atau berjabat tangan secara langsung, adanya teknologi digital seperti handphone atau gawai tetap bisa dilakukan walaupun dari jarak yang sangat jauh. Jika terkendala jarak, menurut Gus Bobi ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga silaturahim di era digital. Yakni kita dapat memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi, memanfaatkan aplikasi pesan suara seperti WhatsApp atau Telegram. Selain itu, memanfaatkan media sosial untuk berbagi kabar dan dukungan moral. Gus Bobi juga mengatakan meski dapat dilakukan melalui daring, menjaga adab dalam berkomunikasi juga penting. Nah, untuk silaturahim di era digital ini, pesan saya adalah gunakanlah sosial media, komunikasi melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan media yang lain dengan bijak. Sampaikanlah kabar gembira tentang Idul Fitri ke sanak saudara dengan hal-hal yang bersifat universal. Kegembiraan di kampung halaman, dengan keluarga, sedang merayakan tadi malam takbir, atau hari ini ada kumpul-kumpul makan opor ayam atau makan ketupat, dan juga kita menanyakan kepada yang kita ajak bicara tentang kabar di sana, bagaimana silaturahim di sana, bagaimana Idul Fitri di sana, bagaimana cuaca di sana, bagaimana kesehatan, dan seterusnya. Wasek PWGB Ansor Jatim Bidang Ketahanan Keluarga ini menambahkan, ia menyadari bahwa di era digital yang kian maju ini, tantangan dan kompleksitas dalam menjalin silaturahim pun semakin beragam. Berbagai dampak negatif teknologi seperti isolasi sosial dan individualisme yang tinggi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Namun demikian, tentang ajaran Islam dan pemanfaatan teknologi yang bijaksana, silaturahim tetap dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermakna di antara umat Islam dalam rangka menyambut kemajuan teknologi dan era digital yang semakin berkembang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rahidkan melaporkan. Oke, jadi kayak gitu ya ternyata silaturahmi di era digital. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Kalau yang jauh-jauh kita bisa lewat by WA or video call, sekarang serba mudah. Nah, tapi ada satu lagi nih Hida, kalau misalnya kita sudah silaturahmi kan momennya memaafkan nih. Betul. Ada kata-kata sensitif yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Julid ya tentunya ya. Contohnya nih, yang pertama, Kapan nikah? aduh, yang kedua, Kok gendutan sih, ya kan? yang ketiga. Kapan nih punya anak, ya kan? Ternyata banyak banget ya kata-kata sensitif yang sebenarnya tidak boleh dilontarkan. Nah, itu biasanya tuh jadi orang itu kayak di momen lebaran itu kayak takut gitu, pasti nanti ditanyain kayak gitu, ya kan? Jadi kesel begitu ya. Oke, jadi setelah ini kita akan menyaksikan
berita seputar kata-kata apa sih yang seharusnya tidak boleh diucapkan ketika momen silaturahmi. Momen Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri untuk bersilaturahim dan mempererat hubungan dengan keluarga, sahabat, serta tetangga sudah menjadi tradisi bagi masyarakat, khususnya umat Islam. Momentum tersebut tentunya sudah menjadi tradisi saat bertamu di Hari Raya Idul Fitri. Namun dalam tradisi bertamu saat Lebaran, penting bagi kita untuk memahami etika yang baik saat bertamu. Tentu saja agar kunjungannya menjadi menyenangkan bagi tuan rumah dan tamu itu sendiri. Ahmad Hubi Ali Rahmat, Wakil Pengasuh Ponpes Maftahul Ulum Jatinom Blitar menyampaikan beberapa hal etika saat berkunjung ketika Lebaran yang perlu diperhatikan, yakni mulai mengatur waktu berkunjung, menghindari berkunjung terlalu lama, datang dengan sopan dan berpakaian rapi, tidak memaksakan diri untuk makan atau membawa pulang hidangan. Jangan lupa, awasi anak-anak saat bertamu, memberi oleh-oleh sebagai tanda terima kasih dan mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan dengan sopan. Dari tips tersebut yang perlu diperhatikan adalah tidak membahas hal yang sensitif, seperti topik masalah pribadi dan memperbandingkan kehidupan. Gus Bobi yang juga Wakil Sekretaris PWGB Ansor Jawa Timur Bidang Ketahanan Keluarga menuturkan, sebisa mungkin untuk menghindari obrolan-obrolan yang bisa berakibat ketidaknyamanan salah satu pihak. Idul Fitri kita rayakan dan tentu saja ini adalah saat yang menggembirakan kita untuk menyambung silaturahmi dari obrolan-obrolan yang bisa berakibat ketidaknyamanan pada salah satu pihak, misalnya menanyakan tentang kabar tentang partai politikmu apa sekarang misalnya, atau menanyakan tentang hal-hal yang kira-kira tidak penting, ya kan, menanyakan tentang apakah kamu masih dengan istrimu yang dulu, bagaimana dengan orang tuamu yang tercerai dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang tidak penting untuk disampaikan, jadi tanyakan pada hal-hal yang umum yang itu bisa memperkuat silaturahim. Karena dalam jangka waktu lama kita tidak bertemu, bisa jadi ada hal-hal yang berubah di dalam orang yang kita ajak bicara itu. Dengan menerapkan etika bertamu yang baik, silaturahim saat Lebaran akan terasa lebih nyaman dan berkesan bagi semua pihak. Mari jadikan Hari Raya sebagai momentum yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rahidkan melaporkan. Ya pemirsa, daripada tadi melihat kejulitan ya para warga. Betul. Ini yang bikin Sini. kesel gitu ya. Nah, oke, daripada kita panas juga melihat komentar-komentar negatif yang tidak seharusnya Betul. kita lontarkan ketika Nah, bersilaturahmi. Mendingan Kita cicipin aja ya Betul. makanan Lebaran kali ini. Nih, makanan Lebaran. Aku sukanya sih keripik pisang ya. Ini juga apa ya namanya, onde-onde kali ya. Udah coba. Ya pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam edisi Jurnal Lebaran. Oke, nah setelah kita tadi udah ngelihat yang julid-julid gitu ya, kali ini kita bakalan bergeser ke salah satu budaya Sangurioyo. Wah, apa Aduh. itu ya Sangurioyo? Iya. Itu seputar kayak ampau Lebaran begitu Betul ya nanti ya. banget. Jadi ini adalah salah satu momen yang sebenarnya ditunggu-tunggu juga begitu ya. Kira-kira Nadia udah nyiapin nggak buat Udah teman-teman atau buat dong, adik-adiknya? udah tentunya Udah ya? udah semuanya yang main ke rumah langsung aja kita akan bagi-bagi Sangurioyo. Nah, bagaimana informasi seputar Sangurioyo berikut ini? Lebaran adalah hari kegembiraan bagi semua, tua, muda, anak-anak, remaja, semua turut merasakan. Yang di kota, yang di desa sama saja berkumpul bersama dan menikmati indahnya suasana di hari kemenangan. Paman, bibi, kakak, dan saudara jangan lupa membagi Sangurioyo. Tradisi ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik, kemenakan, dan anak-anak tetangga. Hakikatnya, tradisi Sangurioyo adalah tradisi yang memuliakan amalia sedekah kepada kerabat dan saudara dekat.
Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah kepada fakir miskin adalah sedekah biasa, sedangkan sedekah kepada kerabat adalah sedekah yang berbonus silaturahmi. Bukan hanya kepada kerabat yang papa, bersedekah kepada famili yang lebih kaya pun perlu. Selain motif keutamaan sedekah, tradisi Sangu Rioyo juga bisa menjadi sarana pembelajaran kepada anak-anak untuk melihat praktik secara langsung tentang keindahan berbagi dan bersedekah dengan bergembira. Tradisi bagi-bagi Sangu Rioyo atau yang kini dikenal dengan sebutan Angpau Lebaran adalah tradisi sedekah yang baik untuk dilestarikan. Berbagi untuk sesama dan keluarga dekat, menikmati kegembiraan dalam bersedekah. Bahagia itu sederhana, sesederhana kegembiraan melihat orang lain gembira. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan TV9 melaporkan. Nah, ngomongin soal Sangu Rioyo nih ya, ini biasanya kan memang buat bocil-bocil begitu. Nah, alangkah baiknya nih ya, mama, papa, bunda, ayah mengajarkan ke anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Nah, betul sekali. Jangan dihambur-hamburkan setelah mendapatkan uang banyak, ya kan? Tapi nanti tiba-tiba langsung habis, ya kan? Betul banget. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan berita selengkapnya Sangu Rioyo, anak-anak, dan menabung. Soal Sangu Rioyo, anak-anak adalah jagonya. Saat Lebaran adalah musim panen bagi mereka. Mereka mendadak jadi sosok penuh uang. Di saku celana uang 100.000 dari Bude. Di saku baju kanan ada 50.000 dari tante. 20.000 dari nenek, 10.000 dari om dan dari tetangga-tetangga dan para famili. Sangu-sangu Lebaran itu bermakna positif. Sebagai apresiasi atau prestasi puasa mereka selama Ramadan, semangat tarawih dan tadarus mereka. Bagus untuk menumbuhkan spirit ibadah mereka di tahun-tahun mendatang. Namun, anak-anak yang tiba-tiba menjadi OKB atau orang kaya baru harus tetap diarahkan orang tua agar tidak menghambur-hamburkan Sangu Rioyo untuk sesuatu yang mubazir. Nah, ini pemirsa ada tips agar anak memahami makna Sangu Rioyo dan tidak boros membelanjakannya. Yang pertama, ajari anak untuk memahami bahwa Sangu Rioyo itu adalah rezeki dari Allah. Harus disyukuri dan tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang mubazir. Kedua, sebelum membelanjakan, latih anak untuk mengeluarkan sebagian untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Hal ini melatih mereka untuk menjadi pribadi yang kaya harta dan kaya hati. Ketiga, habis liburan sekolah masuk lagi, ajari anak untuk membeli kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, buku, dan alat tulis lainnya dengan uang Rioyonya sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan TV9 melaporkan. Oke, Hida, kalau kamu di momen lebaran kayak gini masih dapat angpau atau Sangu Rioyo tidak? Kayaknya udah enggak ya, karena tradisi di sini tuh biasanya tuh yang mungkin dari kakek neneknya, terus cucu-cucunya masih kecil. Kalau kita kayaknya nggak dapet deh. Iya, padahal kita semakin besar sebenarnya juga pengen dapat angpau juga ya. Betul Tapi sesaat banget. lagi kita punya tips, Hida. Tipsnya apa, Hida? Dan tentunya penjelasan dari Ustadz Fauzi dari Palestina. Berikut informasinya untuk Anda. Salah satu Dewan Pakar Aswaja Center PWNU Jawa Timur, Fauzi Palestina mengatakan, tradisi berbagi Sangu Rioyo sangat baik dilakukan jika disertai dengan niat yang tulus, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merasakan hari kemenangan dengan penuh kegembiraan. Bahkan menurutnya, tradisi memberi Sangu Rioyo merupakan bagian dari ajaran Islam dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang saat Lebaran, Rasulullah selalu mencari anak yatim untuk dijadikan sebagai anak angkatnya, dengan tujuan agar mereka juga ikut bergembira saat hari kemenangan tiba. Lebih-lebih kepada anak yatim, Nabi itu kalau
menjelang hari raya, ya, dia ketemu anak yatim yang menangis, dan Nabi bilang kepada anak yatim yang menangis itu, jangan menangis. Ana abuka, kata Nabi, aku bapak engkau saat ini. Nah, oleh karenanya orang yang punya harta lebih, orang yang mampu di sebelum hari raya ataupun setelah hari raya, silahkan berbagi dengan anak yatim yang sedang membutuhkan terhadap tradisi kasih berbagi sayang itu dan bagus ya Ustaz, jadi lebaran itu. tradisi berbagi itu sangat bagus. Namun demikian, bagi para dermawan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberi sangu rioyo. Di antaranya memberi harus dengan tulus tanpa ada yang ria atau ingin dipuji oleh orang lain. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Ya pemirsa, tentunya jangan kemana-mana karena sesaat lagi tentunya kita sudah mendapatkan dan masih banyak berita tentang Lebaran. Betul sekali, tetap bersama kami dalam Jurnal Lebaran. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Lebaran. Dan Nadia, tentu saja di momen Lebaran itu terkadang kita tuh lupa ya untuk Betul. makan-makan yang berlemak, tinggi kalori, bersantan dan lain sebagainya. Betul, jadi buat pemirsa di rumah harus mengimbangi dengan minum-minuman yang tentunya juga mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh begitu, seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Dan di sini juga ada minuman dari Prime Beach Hotel Surabaya yang bagus juga untuk detox. Vida. Betul, ini juga dari sayuran loh. Nah, Oke, berita seputar kuliner di Lebaran akan kita saksikan berikut ini. Berbagai makanan lezat biasanya terhidang saat momen istimewa Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Makanan yang mengundang selera kerap membuat lidah ingin terus mengunyah meskipun perut sudah kenyang. Padahal, bisa jadi makanan yang kita konsumsi saat itu tidak baik untuk kesehatan, seperti kandungan lemak yang tinggi. Dr. Fauzia Fitri, Dokter Umum RSI Surabaya Ahmad Yani, mempunyai tips untuk memilih makanan yang sehat saat Lebaran. Hal ini penting agar kondisi kesehatan tetap terjaga pasca Lebaran. Menurut Dr. Fitri, kita perlu mengatur porsi makanan yang akan dikonsumsi. Pertama, menunya mengandung karbohidrat, protein dan lemak yang cukup sesuai dengan kebutuhan kalori setiap harinya. Karena setiap orang berbeda-beda kebutuhan kalorinya. Kurangi makanan yang berlemak, tidak tinggi gula dan garam, konsumsi sayuran dan juga jangan lupa meminum air putih. Kalau tentang makanan sehat, sebenarnya baik itu lebaran ataupun tidak lebaran, itu sebenarnya sama aja. Jadi kita yang harus pintar-pintar memilih menu yang akan kita konsumsi. Yang pertama, menunya mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak yang cukup atau secukupnya sesuai dengan kebutuhan kalori kita perharinya, kayak gitu. Jadi setiap orang kebutuhannya itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus menghitung dulu kebutuhan kalori kita. Setelah kita tahu, baru kita bisa menentukan berapa kalori yang kita bisa masukkan dalam satu harinya, seperti itu. Nah, saat momen Lebaran biasanya akan sangat beresiko terjadinya over gitu ya, karena memang kita roadshow ibaratnya, jadi dari rumah ke rumah seperti itu. Tipsnya adalah ya setiap rumah yang kita singgahin, kita harus mengatur porsi makanan yang akan kita konsumsi seperti itu. Kurangin makanan yang berlemak, pilih makanan yang sehat, jadi mungkin ada sayurannya ataupun tidak tinggi gula, tidak tinggi garam, seperti itu. Diharapkan dengan mengatur menu dan pola makanan saat Lebaran, tubuh kita tetap terjaga dan tidak terserang penyakit yang memang disebabkan dari mengonsumsi makanan yang berlebihan dan juga tidak sehat. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Nah, tahu nggak sih pemirsa dan Hida, ternyata ketika kita banyak mengkonsumsi makanan dengan tinggi lemak, tinggi kolesterol, itu juga akan berdampak pada kesehatan jantung kita, kesehatan tubuh kita. Nah, tentu saja di Jurnal Lebaran kali ini kita akan menyajikan informasi seputar tips bagaimana kita untuk menjaga kesehatan jantung. Berikut informasinya untuk Anda. Sudah menjadi tradisi jika momen Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran biasanya disertai dengan makan-makan.
Beragam menu makanan disajikan untuk disantap merayakan hari kemenangan. Meski begitu, kita harus bisa menahan diri dengan memilih makanan yang tidak berisiko bagi kesehatan. Menurut Dr. Fauzia Fitri, Koordinator Dokter IGDRSI Surabaya Ahmad Yani saat merayakan Lebaran, ada baiknya Anda pemirsa menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, lemak tak jenuh, karena hal ini berbahaya bagi kesehatan. Apalagi yang memiliki riwayat hipertensi. Dr. Fitri menjelaskan jika kolesterol menyumbat pembuluh darah di jantung akan mengakibatkan sakit jantung. Begitu juga jika kolesterol menyumbat pembuluh darah di otak akan mengakibatkan stroke. Oleh karena itu, menghindari makanan berkolesterol tinggi adalah langkah baik untuk menjaga kondisi kesehatan. Karena makanan yang tinggi kolesterol atau lemak jenuh ini akan membuat pembuluh darah kita itu menjadi rusak dan gampang terjadi sumbatan. Kalau sumbatannya di jantung, maka terjadi serangan jantung. Kalau sumbatannya di otak, maka menjadi serangan stroke. Kalau sumbatannya di area lain, maka akan mengganggu organ yang terjadi sumbatan tersebut. Tipsnya adalah menahan diri pertama. Jadi kita harus tahu diri kita. Apakah kita punya riwayat sebelumnya pertama. Jadi kalau misalnya kita memang ada riwayat darah tinggi, ataupun ada riwayat kencing manis, ataupun pernah nggak cek kolesterol lalu ternyata kolesterolnya tinggi. Nah itu harus kita berhati-hati. Mungkin bukan sama sekali tidak boleh konsumsi, tetapi konsumsi dalam porsi yang sedikit saja seperti itu. Jangan lupa harus diimbangin juga dengan makanan bergizi lainnya seperti sayuran, minum air putih yang banyak seperti itu. Oh ya, jangan lupa saat Lebaran kue-kue Lebaran itu juga semuanya keluar, di mana di situ juga biasanya makanan-makanan manis ya, seperti nastar itu juga udah ada selainya seperti itu, sehingga jadi combo nih, kolesterol tinggi sama gula yang tinggi, belum lagi minumannya juga minuman-minuman manis yang keluar. Hal ini akan memicu terjadinya sumbatan pembuluh darah yang saya sebut. Dr. Fitri menyarankan agar tetap berhati-hati dalam mengonsumsi makanan mengandung kolesterol tinggi. Lebih baik mengonsumsi sayuran dan air putih yang banyak daripada menyantap makanan maupun minuman yang berisiko bagi kesehatan. Begitu juga dengan kue-kue manis yang disajikan juga tidak baik jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Ya pemirsa, itulah tadi informasi seputar bagaimana kita untuk menjaga kesehatan jantung kita. Oke Hida, nah kalau misalnya di momen lebaran ini pastinya nggak lengkap ya kalau misalnya kita nggak kuliner bareng keluarga. Betul banget. Setelah ini aku mau pamit terlebih dahulu dan pemirsa di rumah aku mau pamit karena setelah ini Nadia bakalan rekomendasiin kuliner yang pas dan cocok banget di momen Idul Fitri. Halo pemirsa, masih ada di Jurnal Lebaran bareng Nadia. Nah, buat kamu yang sekarang lagi kumpul-kumpul bareng keluarga, udah habis berapa porsi buat masakan di keluarganya nih? Nah, kali ini Nadia punya rekomendasi masakan yang bisa kamu masak bareng keluarga di tengah-tengah momen Hari Raya Idul Fitri ini. Gimana tata caranya dan masakan apa? Langsung aja kita langsung kepo-kepo bareng chef yang ada di sini. Halo Chef, iya dengan Chef siapa nih? Ahsan. Chef Ahsan, waduh ini udah banyak bumbu-bumbu nih ya Chef ya. Iya, bener. Kita mau masak apa nih Chef? Hari ini kita mau masak nasi biryani. Biryani, Iya. waduh oke. Terus untuk bumbu-bumbunya ini ada apa aja nih? Kalau ini untuk bumbu halusnya, Bumbu kita ada halus. bawang putih, Oke, bawang merah, jinten, Sinten, baik, yes. kapulaga, kemiri yang disangrai sama kunyit. Kunyit, Iya. baik. Nah kalau yang bumbu halus ini apa Bumbu nih Chef? halusnya ini nanti jadinya seperti ini, yang untuk Oke. ini. Oh, Iya. baik. Terus untuk pelengkapnya kita ada madras, kare, bumbu kare, Yes. itu ada garam oyong, Mm-mm. habis itu ada kayu manis sama star anis. Baik, jadi buat teman-teman di sini yang mau masak di momen Idul Fitri ini bisa banget masak
nasi biryani ini. Waduh, emang nggak lengkap ya kalau di momen lebaran ini nggak masak biryani begitu ya chef ya? Nasi yang khususnya harusnya nasi basmati. Oh baik, jadi ini nasi khusus? Khusus ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah, pemirsa di rumah nggak punya nasi seperti ini, pakai nasi yang seperti Nasi biasanya biasa boleh? Boleh juga. Oh bisa Ya, ya, bisa. Baik, kita langsung ke step pertamanya mungkin ya chef ya? Ya silakan. Ini kita nyalakan dulu apinya. Oke. Kita panasin untuk pannya. Habis itu kita masukin untuk minyak gorengnya. Kita tumis dulu untuk bumbunya. Jadi secukupnya aja gitu Secukupnya ya aja. chef ya, biar nggak dimarahin mama begitu ya? Kita masukin bumbunya yang Oke. tadi sudah dihaluskan. Sudah dihaluskan. Jadi sekalipun minyaknya belum seberapa panas juga nggak apa-apa Nggak ya apa-apa. chef ya? Oke. Aduh, baru dimasukin tapi ini bau-baunya ini udah benar-benar wangi ya chef ya? Iya. Oke. Habis itu kita Ada apa masukkan lagi? kayu manis dan star anis. Baik. Nah, ini kayaknya utamanya ya, biar Iya, wangi biar ya. wangi. Waduh, udah lapar aja nih chef. Kemudian kita masukkan daun salam sama cabai. Cabe. Baik. Jadi nggak usah dipotong kecil-kecil, Nggak nggak usah, apa-apa buat ya? tekstur aja, buat tampilan aja. Baik. Sama bombay. Bombay. Dimasukin semua aja bahan-bahannya. Langsung Iya. dimasukin semuanya. Secukupnya. Baik. Nah, kalau yang kita masak ini untuk berapa Ini kilo setengah nih? kilo. Setengah kilo. Iya, Baik. 500 gram. Habis itu tomat kita masukin. Tomat, jadi cukup satu aja ya, satu aja. tomat begitu. Iya. Kita Disangrai tunggu aja, sampai baik. wangi. Tapi dari tadi udah wangi sih Iya. chef ya. Habis itu kita masukin ayamnya. Ayam. Nah, kalau ayam ini berapa? Ayam seperempat ini. Seperempat. Iya. Kita ambil yang paha bawah. Paha bawah. Iya. Nah, kalau biryani ini kan biasanya teman-teman ada yang pakai kambing atau Iya. pakai daging sapi Daging domba begitu gitu ya. ya. Nah, itu gimana tuh chef? Untuk pengolahnya hampir sama seperti ini. Kebetulan kita yang untuk di prempis kita pakai ayam. Iya. Baik. Jadi Kita- emang apa yang ada Bener. bisa dimasak jadi masakan, Jadi masakan. nasi biryani ini Iya. ya. Heeh. Ini khas Timur Tengah. Kita tunggu sampai ayamnya agak setengah mateng, baru kita nanti masukin untuk susu sama santan. Baik. Iya. Untuk takarannya sendiri ini masing-masing seberapa nih chef? Dari susu, Susunya santan. 50 ml sama santannya juga 50 ml. Perbandingan 50 1:1. Baik. Untuk bumbu putihnya juga 1:1. 1:1. Iya. Jadi kalau pemirsa di rumah di sini mau yang lebih banyak begitu ya karena Bener. keluarganya lebih besar gitu, Iya. ini tinggal ditambah aja. Tinggal ditambah aja untuk porsi. Iya. Aduh, pemirsa di rumah ini benar-benar baunya dari sini tuh nyenget banget, udah bikin lapar. Jadi buat kamu yang sekarang lagi kumpul-kumpul bareng keluarga, pas banget kalau misalnya nasi biryani ini adalah salah satu menu yang akan disajikan. Kemudian kita masukin untuk santannya. Santan, baik. Ini sampai Kemudian setengah susunya. mateng Ya, sampai setengah mateng. Ini Baik. susu. Susu. Nah, susunya ini apa nih, chef? Ini pakai susu full cream aja. Susu full Iya. cream. Kita tunggu agak ayamnya benar-benar matang. Baik, Kita bumbui pakai madras atau bumbu kare. bumbu kare. Kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh aja. Iya. Kemudian Ada ini lagi? ada garam oyong. Baik. Takarannya, chef? Takarannya juga 1 sendok teh, setengah sendok teh.
Baik. Kita aduk. Kita apinya jangan terlalu besar, Mbak. Apinya jangan Iya. terlalu besar. Biar matangnya merata juga. Oke. Jadi kalau masak nasi biryani ini nggak boleh terlalu besar ya apinya ya. Baik, Lalu kita ada masukin lagi untuk bumbu. bumbunya apa ya, Untuk Chef? chicken powder. Chicken Kalau di powder. rumah biasanya pakai Royco. Oh. Ya, atau Masako. Kalau kita penyedap begitu ya, ya. penyedap. 1 sendok teh. Ada lagi Ini ada lada bubuk. lada bubuk. 1 sendok teh. Ini kalau chef emang bener-bener langsung gitu ya chef Iya. ya, takarannya langsung. Terus ini ada micin. Oh baik. 1 sendok teh. Baik. Ada garam. Garam, Juga 1 sendok teh. gula nggak ada ya chef? Nggak ada. Nggak perlu gula. Iya. Baik. Kalau pengen pedes berarti bisa nggak chef? Misal Bisa. ditambah. Nanti kasih cabai utuh kita masukin. Iya. Biasanya kalau kasih campur langsung itu cenderungnya nanti nasinya langsung terlalu pedes semua. Oh, Iya. begitu. Jadi ini tipsnya ya Iya, chef ya. benar. Jangan pakai Cabai cabai yang yang terlalu. sudah dihaluskan dimasukin. Biasanya kalau cabai itu ditaruh utuh-utuh, masukin di kaldunya ini. Nah, ini nih pemirsa. Jadi buat pemirsa di rumah kalau misalnya seneng pedas atau nggak pedas, sarannya ini jangan dihaluskan Dihaluskan, cabenya, benar. tapi langsung aja utuh-utuh tuh langsung dimasukin ke adonannya. Adonannya chef apa ya? Iya. Masakannya ya. Heeh. Kita tunggu benar-benar ayamnya matang, Bu. Mm-mm. Baik. Ini memang harus diaduk terus ya, chef Bener. ya. Biar nggak gosong juga di permukaannya di bawahnya. Oke. Kalau di Prime Bis ini selalu ada ya? Selalu masakan? ada untuk acara iftar kita ada nasi mandi sama nasi biryani. Oh, Kebetulan untuk menu spesialnya di sini. spesial Ramadan Iya, ya, spesial chef, Ramadan ya. untuk iftar kita. Nah, ini juga bisa menjadi referensi pemirsa di rumah. Barangkali next di tahun depan mau Yeah. buka di Prime Bis, bisa banget karena masakan di Prime Bis ini benar-benar enak banget ya chef ya. Dan kita nanti bakalan coba secara langsung pemirsa. Ini sebelum nasi dimasukin kita icipin dulu sebenarnya. Kita icipin kalau Baik. misalkan udah rasanya sudah enak, baru kita masukin kismisnya, Kismis? baru ke nasinya. Oh, Iya. baik. Nah, kalau pemirsa di rumah di sini nggak punya kismis, penggantinya apa nih chef? Bisa pakai kacang polong itu bisa. Oh, kacang Bisa polong pakai apa buncis yang dirajang itu yang agak itu bisa. Oh. Tergantung selera ya. Apalagi kalau di rumah lebaran ini kan barang-barang masakan ini kan terbatas ya Iya, chef ya. Kalau Baik. udah mau mateng, kita masukin kismisnya. Kismis. Ini juga sesuai selera ya chef. Ya, sesuai selera. Ini kayaknya udah mulai matang ya. Iya, chef. aromanya sudah mulai tercium. Wangi. Baik. Kita masukin untuk nasinya. Nasi. Kalau bikin nasi ini kita pakai apa? Minyak sama bay leaf sama star anise. Gitu ya. Baik. Jadi memang jadi satu sama ikannya juga ya? Iya, jadi satu sama ikannya juga. Kita ratain. Ini pokoknya sampai nasinya Sampai ini benar-benar kering. warna kuning Iya. juga ya.
Widih, udah ngiler banget nih pemirsa ya. Nah pemirsa, ini adalah final look dari nasi biryani yang tadi sudah kita masak bersama. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi pemirsa di rumah kalau mau kulineran atau masak besar bareng keluarga. Jadi buat kamu yang pengen makan enak nasi biryani, langsung aja cus ke Prime Hotel Surabaya. Nah ini Nehida, aku abis masak bareng Chef Ahsan dari Prime Beach Hotel Surabaya. Tuh, Apa itu? ini nasi biryani khas Timur Tengah, enak banget tuh. Dan ini menjadi referensi kuliner saat ada di Surabaya. Selain itu Nadia dan juga pemirsa, Ida juga punya referensi ketika kalian jalan-jalan di area Bungkul begitu ya. Karena di sana ada namanya rawon kalkulator. Dan rawon kalkulator kali ini, informasi kali ini menutup perjumpaan kita pada segmen kali ini. Kalau begitu saya Nadia Rahma Dan saya Ida Malika. pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mau dong nyobain? Boleh, boleh, boleh. Wah, ini enak banget. Kita cobain. Nih, ini juga ada ayamnya tuh enak banget. Ini juga pas banget kalau misalnya pakai es dari Betul banget, ini juga ada Prime sayur. Beach. Seger banget, cheers dulu. Boleh? Masih di area Taman Bungkul, kali ini aku bakal ajak kalian buat kulineran nih. Aku bakal kasih tahu kalian kalau ada kuliner yang enak banget di sini. So, ikutin aku terus ya. Nah, Sobat Good Mood, tadi jalan-jalan udah, foto-foto juga udah, ke makam Mbah Mumpung juga udah. Sekarang waktunya kita cari menu berbuka puasa, karena azan juga sebentar lagi kan. Dan aku mau share ke Sobat Good Mood, di sini tuh juga ada kuliner yang legendaris. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin aku. It starts thinking you'll come around, and maybe someday when we're older, this is something we'll laugh about over coffee every morning while you're watching the news. Apa? Makan sini 3 Pak. Apa? Rawon 3, satunya dipisah. Iya, itu mana? Itu dulu. Tahun 3, satu bisa. Iya, satunya pakai lontong. Iya. Ya, yang dipisah pakai lontong. Oke. Sobat Good Mood, setiap harinya rawon kalkulator di Taman Bungkul ini buka setiap hari loh. Harganya cukup terjangkau kok. Makanya gak heran deh kalau rawon ini selalu ramai dan antrian panjang. Sebenarnya di sini juga ada soto sih, tapi aku pilih rawon. Menunya ada perkedel, paru, usus, babat, dan petnya telur asin nih. Rawon bakal lebih nikmat banget kalau dimakan sama telur asin. Nah, ini Sobat Good Mood, rawon yang legendaris di Surabaya. Kalau kata orang sih, kalau mampir ke Surabaya itu gak afdol kalau nggak mampir ke rawon ini. Bener-bener bumbunya tuh rasanya kayak gurih, terus ngedok gitu loh, tau nggak sih? Kayak nggak hambar sama sekali. Biasanya tuh aku kalau beli rawon di lain-lain tuh biasanya hambar, dan ini enggak sama sekali. Bener kayak rasanya kayak
ya rawon gitu loh. Ini loh rawon yang aku cari-cari kayak gitu. Dan kalian tahu, ini pertama kalinya aku makan pakai lontong. Nah lontongnya tuh bener-bener tulen pol, kayak enak pol. Karena aku suka pedas, aku rasanya kalau nggak pakai sambal. Kita pakai sambal dulu. Tuh, ini dagingnya. Bergetarnya jangan lupa. Dan kalau kalian tahu, dagingnya itu bukan daging yang keras gitu loh, jadi dia kayak rasa empuk gitu loh dagingnya. Parunya jangan lupa. Langsung aja cocok sama kuahnya. Samaan. Jadi kalau kalian belum pernah nih rawon dicampur lontong, kalian wajib cobain. Dan mbak ini wajib di sini karena ini seenak itu guys. Aku mau tuang lagi kuahnya. Lontong sama daging juga sekaligus kita khas. Nah sobat good mood, nggak lengkap kalau makan rawon nggak pakai telur asin. Mau cobain pakai telur asin. Kita tes dulu. Kayaknya kelamaan kalau dikupas semua ya. Kita share aja sama sendok. Habis itu dikasih kuah. Telur asin sama rawon benar-benar combo yang perfect. Nah sobat good, kalian tahu gak kenapa ini disebut rawon kalkulator? Nanti kalian bakalan tahu kalau aku selesai makan. Rawon nasi 2, rawon lontong bisa
Iya. Oke, jadi makan yang semuanya berapa 3 yang 1 bisa, yang 2 campur. Oke, kalau campur 30 ada 60 yang bisa 30 berarti 9 itu pertama minumnya apa? Satu itu 100 sama 1 sama 5 1 12 terus satunya minum apa? Minum 2 aja. Kerupuk blenjo cengkil apa gede? Yang kecil atau besar? Yang kecil tepuk-tepuk, yang besar kayak kipas. Yang besar itu 10 sama 122. TB 1 sama 221, 25. Paru 3 kalau 1, C paru 3 kan? A 115, kalau 245, 1 galon, 160, apa lagi? Bekerja 1 berarti 165, sudah kenyang. Aduh, kenyang tol aku sobat Good Mood. Tadi rawonnya tuh bener-bener enak tol. Jadi buat kalian yang pecinta rawon, aku rekomendasiin buat ke rawon kalkulator. Nah, gimana perjalanan Good Mood kali ini? Seru kan? Pastinya seru banget dong. Dan jangan lupa saksikan Good Mood terus setiap hari hanya di TV 9 Nusantara.